Persamaan gerak kita baru kembali ke yang semula. U2 dot tambah K. Ini kan kita masih meninjau getaran bebas tanpa redaman ya. Ini kita belum dapatkan U-nya ya. Baru omega dan V-nya saja sudah sudah lebih separuh dari jam pelajaran kita. Tapi karena kita harus menyelesaikannya sekarang ya, mudah-mudahan selesailah 9:30 selesai. Ini kita bisa buat substitusi ya. U itu sama dengan V, bukan V, matriks ya. Matriks V kali Q, begitu ya. Ini bisa begitu karena V ini kan isinya angka aja, konstanta ya. Jadi U ini kan bisa dibuat sebagai kombinasi dari ya fungsi waktunya ada di sini ya. U-nya ada di situ, fungsi waktunya ada di sini. Dan fungsi waktunya apa nanti kita lihat ya. Gitu. Jadi ini mestinya bisa ya. Jadi kan sejumlah konstanta dikalikan satu fungsi kita dapatkan U mestinya ya. Jadi ini kita substitusikan ke dalam sana. Jadi kalau kita perlu U2 dot kita tinggal turunkan terhadap waktu. Ini tadi cuma isinya angka-angka ya. Kalau di contoh kita tadi isinya 1, 2, 1, -1 begitu ke bawah. Maka koefisien V-nya harusnya tetap saja. Yang diturunkan terhadap waktu Q-nya ya. Q-nya fungsi waktu diturunkan ya jadi Q2 dot. Nah, kalau ini kita masukkan ke sana, kita akan dapat persamaan dalam bentuk M P Q tambah K Q juga yang tanpa 2 dot sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini cuma ganti aja. U2 dot diganti dengan ini jadi rada lebih panjang nggak apa-apa. Cuma agar mendapatkan bentuk yang seperti ini atau ini di depannya perlu kita kalikan V transpose ya. Supaya sama dengan yang ini jadinya. Jadi ini kali V transpose, ini kali V transpose, ruas kanan kali V transpose karena kali 0 yang nggak ada masalah tetap 0. Jadi kalau kita kalikan V transpose di depan daripada saya nulis 3 panjang-panjang V transpose MV, kita sudah punya labelnya ini. M yang diagonal. M yang diagonal kali Q tambah K yang diagonal kali Q juga. Ini percepatan, tanda petik percepatan lah. Q-nya kita kan belum tahu apa ya, tapi yang jelas turunan 2 kali terhadap waktunya sama dengan 0 gitu. Oke, apa untungnya dengan yang di atas ini? Ini kan mirip nih ya. Hanya U-nya sekarang berubah jadi Q, sama-sama belum tahu kita bentuknya apa ya isinya. U ini berubah jadi Q juga, M kecil berubah jadi M besar diagonal, K kecil ini berubah jadi K besar diagonal. Memang perubahan mendasarnya adalah bahwa matriks ini kalau untuk shear building kebetulan diagonal, di sini tetap diagonal. Tapi kalau untuk sistem yang lain, matriks M ini bisa saja penuh. Tapi setelah dikalikan seperti ini dengan substitusi dan dikalikan V transpose, M-nya jadi diagonal. K-nya ini yang tadinya tridiagonal kalau bangunan geser ya. Atau kalau bangunan yang lain bisa lebih penuh, jadinya diagonal. Nah, untungnya memang di diagonal ini. Kalau matriksnya diagonal, isinya ini, M1, M2, dan seterusnya, sementara yang lainnya 0. Kalau kita baca satu persatu per baris, ini M1 dari yang suku pertama, kalikan Q1, 2 dot, tambah dari sini K1, kalikan Q1 sama dengan 0. Akan begitu. Kalau kita lihat baris kedua, suku pertamanya 0 ya, di sini. Baru M2-nya yang ada. M2, pengalinya yang ada Q2, tambah K2, ini juga Q2, ini Q2 2 dot, ini Q2,
sama dengan 0. Begitu seterusnya sampai yang ke n ya. Mn Qn 2 dot tambah Kn Qn sama dengan 0. Ya, masih bisa nulis di bawah ini ya, saya tulis di bawahnya. Mn masih terbaca ya. Q2 dot n, saya yang nulisnya yang susah. Tambah Kn Qn sama dengan 0. Ya. Jadi kita akan dapatkan n buah persamaan, sama juga ini juga n buah persamaan. Ini juga n buah persamaan. Tapi kalau kita perhatikan indeksnya, di persamaan 1 itu semua indeksnya 1. Di persamaan yang kedua semua indeksnya 2. Begitu seterusnya sampai yang ke n, indeksnya cuma 1. Di setiap baris itu cuma ada 1 indeksnya. Artinya ini sudah tidak lagi saling terkait ya. Sudah uncoupled istilahnya. Persamaannya. Kita bisa selesaikan satu persatu, dan ini adalah seperti sistem 1 derajat kebebasan saja. Ini 1 derajat kebebasan, ini 1 derajat kebebasan lagi, ini 1 derajat kebebasan lagi, di mana kita sudah punya solusinya. Untuk yang 1 derajat kebebasan, kalau kita ambil analogi yang tadi, yang SDOF sebelumnya. Oh, SDOF nggak pakai matriks. MU 2 dot tambah KU sama dengan 0. Ini solusinya adalah U sama dengan A kosinus omega N T tambah B sinus omega N T, di mana omega N-nya adalah akar K per M. K ini dan M ini untuk 1 derajat kebebasan yang lalu. Maka kalau persamaannya seperti ini, ya sama aja. Kita tinggal ganti aja M ini dengan M1 yang besar sana, K ini dengan K1 yang besar sana, U-nya jadi Q di situ. Ya. Jadi dengan demikian, kalau M1 Q1 2 dot tambah K1 sama dengan, kalikan Q1 sama dengan 0, ini solusinya saya juga tahu kalau ngambil dari sini. Q1-nya mestinya adalah A-nya saya kasih 1, biar nanti untuk yang kedua pakai A lagi, tapi yang kedua. Kosinus saya pakai omega 1 tambah B sinus omega 1T. Di mana omega 1-nya adalah akar dari K1 per M1. Ya. Saya tulis di kanan aja biar enggak. Nah, cukuplah yang berikutnya ya. Ya, begitu seterusnya ya. Kita sudah punya solusinya nih ya. Q yang ke I, yang manapun, itu adalah AI kosinus omega I T tambah BI sinus omega I T. Gitu. Di mana omega I adalah akar dari KI besar per MI besar. Ini adalah anggota dari ini matriks massa dan matriks kekakuan yang diagonal. Atau kalau mau ditulis dari formula awalnya, tadi udah ditulis belum? Oh ini yang belum terhapus dari tadi ini ya. Jadi kalau KI jadinya sama dengan ini I, ini I. Yang tidak nolnya kan ya, jadi I. Sedangkan MI adalah ini, di mana ini juga I. VI transpose K kali VI itulah KI dengan I. Ya, 1 semua untuk K1, 2 semua untuk K2, dan seterusnya. M juga begitu. Oke, jadi kita sudah dapatkan solusinya yang ini. Yang ini, tapi kan masih Q ya. Masih dalam Q solusinya. Ya, U-nya kita cari, kembalikan lagi. Tadi kan U itu adalah V kali Q. Ya. Jadi U-nya adalah V
kalikan I, yang ini saya hapus ya. Yang kalau kita uraikan, ini kan lagi isinya adalah V1, V2, dan seterusnya sampai V yang ke N. Yang tadi ya, matriks ragam V ini isinya begini. Q ini isinya adalah Q1, Q2, dan seterusnya sampai Qn. Sampai Qn demikian. Kalau dikalikan satu-satu, jadinya V1, Q1, tambah V2, Q2, dan seterusnya gitu ya. V1, Q1, jadi kalau dikalikan satu-satu, tambah V2, duanya di luar. Sampai Vn, Vn, gitu ya. Dan ini sama dengan asumsi kita yang di awal tadi. Tadi kan kita di awal mengasumsikan VU itu adalah sebuah V dikalikan fungsi sinus itu ya. Q-nya kan sekarang fungsinya fungsi sinus itu. Yang tadi mana Q-nya ini ya. A1 kosinus omega 1. Ini B-nya juga pakai 1 gitu ya. Sinus omega 1T ini persis dengan yang kita misalkan di sana. Cuma sekarang ada banyak ya, ada penyumlahan karena memang omeganya kan tadi banyak ya. Jadi dari persamaan karakteristiknya kita dapat banyak omega sehingga solusinya harus merupakan kombinasi linear dari semua itu semua ya, dijumlahkan. Konstantanya ada di dalam Q ini dalam bentuk A, I dan BI ya. Ini semua diperoleh dari kondisi awal gitu ya. Jadi ini kalau ditulis lebih lengkap, ini bisa lebih lengkap, lebih ringkas, ini sigma I sama dengan 1 sampai N V yang ke I kalikan Q yang ke I gitu. Oke, jadi kita sudah dapatkan ini kombinasi dari respons 1 derajat kebebasan dengan frekuensi masing-masing ya, frekuensi ragam pertama, ragam kedua, ragam ketiga, dan seterusnya dengan konstanta masing-masing. Makanya Q ini disebut sebagai modal koordinat jadinya. Karena ini terkait dengan ragam tadi, ragam getar. Koordinat ragam atau modal koordinatnya. Getarannya cuma punya 1 frekuensi di omega yang ke I saja. Untuk masing-masing Q. U-nya jadinya punya semua ya. Bisa punya semua gitu. Mungkin bisa saja yang ada yang tidak gitu ya.